Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi thayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, khususnya santri Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk sama-sama menimba ilmu di majelis Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah ini. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita dan menjadikannya sebagai penambah iman dan ketakwaan kita. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita diizinkan mendapatkan syafaat darinya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menjelang Isya kita sama-sama mengambil kembali bahwa di antara usulul iman dan dasar iman atau pokok-pokok iman adalah beriman kepada al-yaumil akhir. Al-yaumil akhir itu hari kiamat, hari akhirat. Dan sebelum itu adalah melalui proses hari kiamat dulu, dan kiamat itu sudah sudah dekat, dan tanda-tandanya sudah mulai bermunculan. Para ulama berdasarkan dalil-dalil membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi berapa bagian? 3. Al-alamat as-sughra, tanda-tanda kecil, dan itu sudah ada yang terlihat. As-tsaniyah adalah tanda-tanda pertengahan, dan sudah ada juga yang terlihat tetapi belum atau masih terus berlanjut, atau sebagiannya belum terlihat. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar adalah yang datang langsung. Kalau itu datang, maka kiamat pun datang. Artinya tidak memakan waktu yang begitu lama.
dan tanda-tanda ini wallahu alam belum terlihat atau belum zahir, belum nampak, walaupun sudah banyak ngaku-ngaku cuma yang ngaku dajjal nggak ada ya, yang ngaku dajjal nggak ada. Nah, padahal yang ngaku-ngaku itu semuanya dajjal. Dan tanda-tanda besar itu disebutkan oleh para ulama ada 10 seperti yang terdapat dalam hadis Huzaifah ibn Usaid. Wa fi ma yali ardun li hadhil alamatil asra mufassalatan bi adillatiha. Berikut ini dikemukakan tanda-tanda yang besar itu dirinci sedikit dengan dalilnya. Qala al-muallifun al-alamatul ula, tanda yang pertama adalah khurujul mahdi, yaitu keluarnya al-mahdi atau imam al-mahdi, yakni pemimpin al-mahdi, atau dikenal juga dengan al-mahdi al-muntadhar. Al-mahdi al-muntadhar wa rajulun min ahli al-bait, dia itu adalah seorang laki-laki dari ahlul bait. Ini ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari ahlul bait, Habib. Nah, kalau disebut dengan Habib. Nah, ya, dari kalangan ahlul bait. Min waladil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum, dari keturunan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anaknya Fatimah Az-Zahra, dari anaknya Fatimah. Jadi Imam Al-Mahdi ini terlahir dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yakhruj wa qad muli'atil ardu jawran wa dhulman, dia nanti keluar di saat bumi dipenuhi dengan dosa dan kezaliman, yaitu tirani dan kezaliman. Jawran wa zulman, yaitu kezaliman para penguasa, ya. Fayamla'uha qistan wa adlan, lalu dia datang maka dipenuhkannya dengan keadilan, dengan penuh keadilan. Jadi pemerintah yang rusak, para penguasa yang zalim nanti akan digantikan oleh Imam Al-Mahdi, sehingga menebarlah keadilan dan kesalihan. Yuwafiqu isman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sama dengan nama Nabi. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Wasma abihi wasmu abihi isma abin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya sama pula dengan nama ayah Nabi. Jadi Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nama Muhammad Qasim misalnya, bilang aja ini Dajjalun minad Dajajilah, jelas. Atau namanya nanti Atang misalnya, tahu Atangnya? Nama orang pokoknya tidak Muhammad, atau namanya Mamad. Jadi pastikan dia adalah Dajjalun minad Dajajilah. Jadi ingat, dia dari keturunan Nabi, dari jalur Hasan bin Ali. Dia harus pastikan. Kemudian namanya seperti nama
Nabi. Nama ayahnya seperti nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alama rawa Abu Dawud wa Tirmizi min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau berkata, la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti. Maka dunia tidak akan kiamat, dunia tidak akan pergi, kan tidak kiamat kan, hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti, sampai orang Arab ini dikuasai atau diperintah oleh seorang laki-laki dari ahlu baiti, dari keturunanku. Yuwafiqu atau yuwati usmu ismi, yuwati usmu ismi, namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad. Wasmu abihi isma abi, dan nama ayahnya sama pula dengan nama ayahku. Yamla'ul arda adlan wa qistan, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran. Kama muliat jauran wa zulman, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman. Jadi ini kalau sudah datang Al-Mahdi Al-Muntadhar, berarti kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Ini adalah tanda kiamat besar yang pertama, yaitu keluarnya Imam Al-Mahdi. Jadi kalau kita lihat hari ini, misalnya para penguasa semena-mena di sepanjang atau di setiap tempat, maka sebenarnya mungkin proses juga adalah proses menjelang datangnya Imam Mahdi, dan itu mesti terjadi. Kezaliman penguasa mesti terjadi dan harus kita hadapi, ya. Oleh sebab itu salah seorang apa dah dokek kiamat boy, apa dah dokek kiamat boy duit kan. Deh, kalau sampai lawan duit zaman Nabi tak coba apa, kita menyebola ke Abu Lahab, Abu Jahal tak ambil, ya kan? Awak mungkin tak kecoh dek Pak Haji tu, kan Pak Haji junya, Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, pengurus Masjidil Haram. Kalau sampai hadir kota itu tanah, wallahu alam, kan ya, entah tak kecoh nya patokan golongan yang ukuran kebenarannya golongan yang terbanyak, mayoritas. Jelas. Makanya ketika jadikan mayoritas tanda kebenaran, itu banyak yang kesesat. Karena standar kebenaran bukan mayoritas, tapi adalah dalil yang berkualitas. Jadi bukan masyarakat mayoritas, tapi adalah dalil dan hujjah yang berkualitas. Nah, di tanda yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya, ada kawan mengatakan ada di Yaman yang ciri-ciri Imam Mahdi sudah mulai nampak katanya. Ya, saya bilang saya belum bisa mempercayainya, tapi kalau sudah sampai saatnya nanti beritahu saja, insya Allah saya ikut berbaiat. Ya, karena sudah banyak orang mencocokkan, tapi ternyata tidak cocok juga. Makanya apakah kita harus mencari, mendalami ini? Kita tidak. Cukuplah kita ketika datang yang mengaku Imam Mahdi, kita tengok darah, wondomo banyaknya, berarti tidak mungkin dia rasa, atau orang patopang bahasanya, ya tidak, jika mungkin dia dah. Kalau yang sahabatnya domo dia yang patopang bahasa kia, tidak jadi singgung lain pun. Tapi kalau sahabat dari Quraisy, Hashimi,
kemudian Muhammad bin Abdullah sah, kemudian dari turunan Hasan bin Ali. Itu mungkin kita percaya. Dan nanti akan baiat di mana? Di dekat Ka'bah. Sah, akan dibaiat dekat Ka'bah. Nah, apakah sudah ada sekarang atau belum? Saya tidak mau mendalaminya, karena sudah terlalu sering orang mencocok logi, ternyata tidak cocok. Sama kemarin 2 tahun yang lalu katanya ada dentuman keras di tengah bulan Ramadan katanya, ya akan tanda datang kiamat. Ternyata alhamdulillah belum datang kiamat. Makanya tidak ada anjuran yang saya ketahui untuk terlalu mendalami. Cukup kita mengetahui tanda-tanda yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Apakah benar itu orangnya atau tidak? Wallahu alam, saya tidak mengetahui. Taib, al-alamatu tsaniyah, tanda yang kedua, yaitu zuhurul Masihid Dajjal, yaitu datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dikatakan Al-Masih karena yamsahul arda. Dikatakan dia Al-Masih karena dia menyapu seluruh bumi. Maksud menyapu itu datang ke seluruh permukaan bumi. Ya, sebagaimana wa huwa rajulun min bani Adam. Ini seorang laki-laki dari keturunan Adam. Yakhruju bi akhir zaman, yang akan keluar di akhir zaman. Fayuftanu bihi katsirun minal khalq, banyak makhluk yang tertipu olehnya, terfitnah olehnya. Yujrillahu ala yadihi ba'd al-a'malil khariqah, Allah memberikan kepadanya, yaitu bisa melakukan hal-hal di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Nah, yaitu bisa masukkan orang ke surga, sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Diberikan Allah kekuasaan bisa menghidupkan orang mati, memanggil arwah. Masya Allah. Jadi kalau ada yang bisa memanggil arwah, kayaknya Mu'i Dajjal juga nampak, ya. Jadi bisa memanggil arwah pulang kembali. Kemudian wa yada'ir rububiyyata, dan mengklaim sebagai atau mengumumkan dirinya sebagai Tuhan, wala yaruju batilu 'alal mu'min, tapi kebatilannya tak laku di kalangan orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman melihat di keningnya tulisan kaf fa ra, kafir. Tapi orang munafik bisa membaca? Tidak. Oleh sebab itu maka tidak perlu terlalu pintar, tapi harus beriman. Harus beriman. Karena orang munafik juga tidak akan bisa membacanya. Taib, wa yadkhulul amsara kullaha illa Makkah wal Madinah. Dia akan masuk ke seluruh negeri dan kota kecuali Makkah dan Madinah. Jadi Dajjal besarnya tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah, apalagi Dajjal kecil. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa ma'ahu narun wa jannah. Dia membawa bersamanya surga dan neraka, atau neraka dan surga. Fanaruhu jannah, hakikatnya neraka yang dia katakan itu sebenarnya surga. Wa jannatuhu nar, dan surganya itu sebenarnya neraka. Jadi siapa yang masuk ke surga Dajjal berarti tersesat, masuk neraka. Dan siapa yang tak mau masuk surga Dajjal, dipaksanya masuk nerakanya, dialah sebenarnya yang masuk surga. Wa qad dallatil ahadits sahihah, banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan ala khurujihi,
yang menunjukkan akan keluarnya ad-dajjal. Minha hadithu Abdullah bin Amr bin al-As alladhi akhrajahu Muslim bi sahihih. Di antara hadis itu adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahih dalam kitab sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjalu fi ummati, nanti akan keluar dajjal di kalangan umatku, fayamkuthu arba'ina, lalu dia tinggal di bumi 40, la adri arba'ina yawman atau arba'ina syahran atau arba'ina aman. Perawi mengatakan, saya tidak tahu 40 hari kah, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Fayab'atsullahu Isa ibn Maryam, lalu Allah mengutus Isa ibn Maryam. Ka'annahu Urwah ibn Mas'ud, dia mirip dengan Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi. Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi, jurulun Quraisy dulu. Fayatlubuhu fayuhlikuhu, lalu Isa mencari Al-Masih dan membunuhnya. Di mana? Di Babil Lut, di Baitul Maqdis. Dengan apa dibunuh oleh Nabi Isa Dajjal itu? Dengan rudal skat? Dengan rudal Alul Bait, atau dengan dengan apa? Dengan Kalashnikov, dengan AK-47, atau 007 pistol, atau dengan pedang samurai, atau dengan apa? Ya ikhwan, nuklir, senjata biologis. Tidak ada gunanya itu. Jadi ketentuan tidak perlu terlalu wah dengan orang bikin rudal atau bikin pesawat tempur. Nanti Nabi Isa membunuhnya dengan apa? Dengan khanjar, dengan keris Arab itu. Ya, kemudian naik apa beliau bertempurnya? Naik kuda. Maka berlatihlah berkuda, dan latihanlah main pedang, kemudian berlatihlah berenang dan memanah. Jelas? Nah, rudal habis kepiti aja. Sah. Nah, Syekh, itu memerangi Dajjal ya. Tapi kalau memerangi Amerika, tidak juga menang antum, karena pelurunya mereka yang simpan. Suku jadangnya. Akhirnya kalau mau buat sendiri. Tidak boleh pula, nanti kena aturan internasional. Makanya jangan kasih tahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tidak tahu katanya 40 atau 40 tahun, 40 hari atau 40 bulan. Tapi di riwayat lain dijelaskan oleh Nabi SAW, arba'ina yaumun kasanah, 40 hari, satu hari sama dengan satu bulan, satu tahun. Jadi setahun matahari tak terbenam. Kenapa kan ya? Kalau tonton kan apa tak kanang, bapa cara lolok Rasulullah itu ya, bapa cara lolok. Tapi sahabat itu tanya dia, ya Rasulullah, kaifa nusalli wa kaifa nasum? Bapa cara puasa, bapa cara salat. Kelawat bapa cara lolok. Lolok tak kadang dia Dajjal lah mancingnya, lolok je tak kadang. Jadi yang diingat oleh para sahabat, kaifa nusalli wa kaifa nasum? Gimana kami nak solat, gimana kami nak puasa? Akhirnya Nabi SAW mengatakan, qaddiru antum, kalian kira-kira ya, misalnya waktunya sekali 24 jam dikira. Ini sudah subuh, salat subuh. Ini sudah zuhur, masuk zuhur.
Ya seperti hari tadi, karena matahari tidak terbenam selama 1 tahun. Wa yaumun kasyahar, kemudian ada 1 hari sama dengan 1 bulan. Wa yaumun ka usbu', dan 1 hari sepanjang 1 pekan. Tsumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, kemudian sisa hari-harinya sama dengan hari-hari yang biasa kalian lalui. Jadi bapak ai kira-kira 360 kan sah. Nah tambah 30 berarti 390. Nah tambah 7, nah 397. Berapa lah biar tadi lah, ambil 3 dan 40, 37. 37 tambah 397, apa ya lah, sampai hati 30 sampai air. Sebantu tu lah seorang Jawa lama. Weh, kalau dalam ketakutan selama-lama tu weh, awak takut masuk jedah Dajjal. Berapa cara? Nah, kalau tuan-tuan ingin aman, maka tinggallah di Makkah atau di Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Bicara tak boleh ada sitan dia kini insyaAllah tentu lah. Nah akan insyaAllah tentu lah, kini kerajaan Saudi yang kuasai, insyaAllah tentu lah. Bisa saja nanti orang Melayu bisa lah. Nah ma'asyarul kiram muqatir, pas waktu Allah kita azan dulu ya, kita azan dulu. Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Wa nashhadu an la ilaha
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi sahihaini, dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah ibn Umar, qala, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas fa asna Allah bima huwa ahlu. Rasulullah SAW berdiri menyampaikan kajian atau khutbah di depan para sahabat, lalu beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang berhak dia terima. Thumma dzakara ad-dajjal, kemudian beliau menyebut tentang ad-dajjal. Faqala, lalu beliau mengatakan, inni unzirukumuhu, saya mengingatkan kalian kepadanya, saya mengingatkan kalian daripada ad-dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumahu, tak seorang nabi pun kecuali mengingatkan umatnya dari dajjal. Subhanallah, setiap nabi, padahal mereka lebih jauh. Artinya apa? Betapa besarnya ujian al-Masih ad-Dajjal ini, sampai para nabi semuanya mengingatkan umat dari bahayanya. Laqad anzarahu Nuh, laqad anzarahu Nuhun qaumah. Nuh sendiri, rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam, telah mengingatkan umatnya terhadap Dajjal. Walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi, tapi saya akan katakan kepada kalian suatu perkataan yang belum pernah dikatakan oleh nabi sebelumku, oleh nabi kepada kaumnya. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war, kalian mengenalinya dengan apa? Tanda bahwa dia itu buta mata sebelah, buta matanya sebelah. Dan lain ka'annaha inabah, seperti biji tafiyah, seperti biji sebiji inabah, grape, dia panggil sawah anggur. Nah, biji anggur yang terapung. Jadi matanya kecil sebelah atau buta sebelah. Nah, wa anna Allaha laisa bi'awar, dan bahwasanya Allah tidak buta sebelah matanya. Kenapa Nabi mengatakan Allah tidak buta sebelah disandingkan pula dengan Dajjal? Kenapa? Karena dia mengaku jadi Tuhan. Jadi supaya kalian jangan tertipu, tengok matanya nanti. Kalau buta sebelah berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak buta sebelah berarti punya mata apa tidak? Tapi hendak aja cahaya orang tu. Sampai nanti Dajjal baru cahaya. Jadi ini hadis Nabi alaihissalatu wassalam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan kepada kita, ingat Dajjal itu ngaku-ngaku jadi Tuhan, padahal matanya buta sebelah. Matanya tidak bisa dia perbaiki, masa dia menghidupkan dan mematikan orang? Matanya aja tidak bisa dia sehatkan sebelah, maka mengklaim bisa mematikan dan menghidupkan orang. Tanda dustanya.
Kemudian Nabi tegaskan wa rabbukum laisa bi'awar, atau wa annallaha laisa bi'awar. Tapi ingat, Allah tidak buta sebelah. Berarti sehat. Sah, berarti mata Allah SWT adalah mata yang selamat dan suci. Oleh sebab itu, maka siapa yang mengatakan atau yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan, nanti kan Dajjal yang ngaku jadi Tuhan itu, maka tengok matanya, buta sebelah ini pasti bukan Tuhan, karena Tuhan tidak buta sebelah matanya. Insan belum buta hati, buta hati, enggak. Sebab kalimat awar enggak disebut, awar itu enggak disebutkan kecuali buta mata penglihatan, bukan mata hati. Jadi jangan ciyo takwil dulu leh. Ini orang tak cayo tak cicik itu lain dah. Cayo je lah ya. Nabi nya pun tak cayo. Tu dia. Anak lu salah tak cayo tak apa je. Nah sok tak dapat tengok dia tak. Allah musta'an. Jadi jadi ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada umatnya, bahwa dia itu adalah a'war, dia buta matanya sebelah. Sedangkan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak buta mata sebelah. Makanya orang beriman akan tidak laku fitnah Dajjal itu, tidak laku baginya. Apa sebab? Sebab akan terlihat jelas di keningnya tulisan kafir. Cuman masalahnya yang tadi, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kaum munafikin, ya tidak bisa membaca itu. Maka jauhilah sifat-sifat kemunafikan itu, sifat-sifat orang munafik, supaya kita bisa membaca dan bisa melihat dan bisa membedakan mana yang pendusta yang ngaku jadi Tuhan dan mana yang sesungguhnya Tuhan. Yang kedua, nanti sebelum kiamat kita tak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita diizinkan melihat? Setelah kiamat. Nanti di padang mahsyar, menurut pendapat sebagian ulama, juga akan kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ijma'nya as-salaf mengatakan adalah melihat di surga. Dilihat Allah di surga. Nah, wallahu taala alam. Oleh sebab itu, maka mengingatkan umat daripada tanda yang kedua ini, itu Al-Masih Dajjal, adalah sesuatu yang dilakukan oleh para nabi, karena memang fitnahnya sungguh-sungguh besar dan pengaruhnya sungguh-sungguh buruk, dan akibat mengikutinya sungguh-sungguh berat. Bayangkan, dia bisa memanggil arwah-arwah yang sudah meninggal. Kemudian dia bisa menghidupkan, lalu mematikan seseorang lalu dihidupkannya kembali. Jadi luar biasa fitnahnya. Orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang munafik, atau orang-orang yang tidak mengenal, maka akan cepat tunduk pada Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi orang beriman tidak. Lalu dikasih tanda oleh Nabi SAW bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak buta sebelah matanya. Maka dia sendiri cacat, masa bisa pula jadi itu Tuhan? Karena Tuhan tidak ada cacatnya. Baik. Oke, sampai di sinilah dulu ya kajian kita. Mudah-mudahan besok masuk tanda yang ketiga, yaitu ketelah turun Dajjal, maka datanglah Nabi Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Kemudian Nabi Isa tinggal di bumi memerintah dengan syariat Islam. Berarti kalau seperti kata Nabi SAW, andainya Musa ibn Imran hidup atau Isa masih hidup, mereka tidak boleh kecuali mengikuti agamaku. Makanya Nabi Isa alaihissalam, karena dia turun di masa Nabi Muhammad SAW,
maka dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup. Ada pertanyaan? Hah? Hah? Puasa 3 tahun? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Puasa 3 tahun? Ya. Dari mana dapatnya? Ya. Ada dalilnya. Karena kita dilarang puasa berturut-turut. Kayaknya palsu juga yang kamu bawanya. Sah? Ya, tapi saya tidak pastikan. Mana tahu kamu tahu yang saya tidak ketahui kan? Nah, tapi dari umumnya dalil kita tahu bahwa kita dilarang puasa berturut-turut kecuali karena hukum syariat. Seperti sebulan puasa Ramadan berturut-turut, atau nanti jangan-jangan kamu kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan sekarang, besok misalnya la qadarullah. Nah, udah tahu. Nah, selain itu tidak dibolehkan puasa berturut-turut. Nah, jadi kalau antum bilang puasa 3 tahun berturut-turut, saya hampir pastikan itu adalah palsu. Tapi periksalah nanti. Di mana dapatnya, buku mana? Hah? Dapat mimpi? Hah? YouTube. Oh, YouTube banyak dajjal dalamnya. Dajjal kecil banyak di YouTube. Tapi saya tidak pastikan, ya, saya tidak tahu, ya. Tapi yang saya ketahui bahwa puasa berturut-turut, ya, tanpa berbuka dalam waktu yang panjang itu tidak dibolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Ya. Nanti saya coba cari, nanti saya tengok di YouTube itu. Nah, insyaallah. Terima kasih. Nah, oh itu Al-Masih yang satu orang saleh, yang satu orang taleh, pendosa yang satu adalah Sadiq karena dia Nabi. Nah, walaupun namanya sama, disebut Al-Masih karena tadi karena dia yamsahul ardh, karena dia menyapu. Artinya bukan menyapu dengan sapu, enggak. Kan orang dikatakan menyapu tempat itu, artinya dia menjalani semuanya sampai ke seluruhnya. Dia menjelajah. Disebut menyapu tempat itu artinya menjelajah seluruh tempat itu. Nah, wallahu a'lam. Demikian juga Al-Masih juga berjalan di permukaan bumi. Cuman Al-Masih Ad-Dajjal pendusta, Al-Masih Isa alaihissalam adalah As-Sadiq Al-Amin. Wallahu a'lam. Baik, kalau demikian kita sudahi kajian kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum.